Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wira Atmaja. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu seorang bayi yang akan dilahirkan tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Seruan teriakan minta tolong terus didengungkan oleh seorang pria yang ternyata adalah suami dari wanita yang akan melahirkan tersebut. Bayi yang seharusnya dilahirkan di malam itu tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Yang tersisa hanyalah cairan darah yang terus-menerus keluar dari rahim wanita tersebut. Wajahnya pucat pasi, nafasnya tidak lagi setenang kemarin hari. Efek diambil paksanya bayi dari perut si wanita tersebut membuat si wanita itu tidak sadarkan diri untuk beberapa saat. Suami dari wanita itu pun berlari ke rumah-rumah warga, tidak terkecuali juga rumah dari bapak dan ibu. Ia menggedor-gedor pintu sembari menangis dan berteriak meminta tolong. "Tolong pak, tolong saya, bukakan pintu." Bapak yang merasa empati dengan pria itu langsung keluar dari kamar. Namun sayangnya ibu melarang kepada bapak untuk mengurus urusan orang lain. "Pak, jangan, itu bukan urusan kita." "Tapi bu, dia minta tolong kepada kita." Suara teriakan minta tolong terus digemakan dari pria itu. Dia tidak menyerah untuk terus menggedor pintu sampai bapak membukakannya. "Tolong pak, anakku hilang." Hati bapak langsung shock mendengar kalimat itu. Ibu menggeleng-gelengkan kepalanya seakan-akan memberikan tanda kepada bapakku agar tidak membantunya. "Jangan pak, ini alas wingit. Tidak semua yang berada di tanah ini bisa diselesaikan dengan apa yang kita inginkan." Bapak menyadari perkataan ibuku. Ia kembali terduduk sembari menunggu pria yang berada di depan rumah pergi dengan sendirinya. Namun yang mengejutkan adalah pria itu terus merengek dan meminta bantuan kepada bapakku agar mau membukakan pintu dan segera membantunya. Alas wingit yang terkenal akan keangkerannya sudah lebih dulu dikenal sebagai hutan yang begitu mengerikan. Tiap anak yang akan lahir akan menghilang dalam satu malam bersamaan dengan para penghuni alas wingit itu berdatangan ke rumah orang yang akan melahirkan seorang bayi. Para penghuni alas wingit sendiri tidak bisa diprediksikan jumlahnya. Mereka akan terus berdatangan sampai bayi itu benar-benar bisa didapatkan. Setelah 1 jam lamanya, suara rengekan pria itu menghilang dengan sendirinya. Bapak dan ibuku pun keluar dari kamar untuk memastikan luaran rumah. Saat mereka berdua membuka pintu, tiba-tiba sebuah tangan menarik paksa tangan ibuku hingga terjatuh. Untungnya saat itu ibu tidak sedang menggendong Mas Rahardian. "Tolong aku, tolong. Kalau kau tidak mau menolongku, istrimu akan aku serahkan ke demit alas wingit tanah ini," ancam pria itu. Bapak yang melihat ibuku ditarik paksa hingga terjatuh pun marah besar. Ia kemudian menendang kaki pria itu hingga tersungkur di lantai depan rumah. Ibu pun merintih kesakitan karena tarikan paksa dari pria itu hingga membuat pergelangan tangannya terkilir. "Bajingan, apa yang kau lakukan kepada istriku? Bukankah kau sendiri yang meminta agar kami tidak membantumu?" Pria itu terdiam. Ia kemudian menatap bapak dengan tatapan yang tidak biasa. Aura pembunuhnya benar-benar tumbuh seperti hendak mematahkan leher bapak dalam sekejap. "Akan kupastikan, jika anakmu akan lahir, penghuni dari alas wingit ini akan membawa anakmu sebagaimana mereka mencuri anakku." Pria itu kemudian meninggalkan rumah bapakku sembari menyumpahi bapak dan ibu dengan kalimat yang tidak layak. Mungkin ini adalah kesalahan bapak karena tidak membantu pria itu. Namun apa yang memang menjadi pilihan dari ibuku tidak selamanya salah. Bapak yang awalnya ingin membantu pria tersebut, namun dengan penolakan yang amat menyakitkan itu, akhirnya rasa empati yang tumbuh pun gugur karenanya.
Hari berganti hari. Bapak dan ibuku tidak lagi mendengar kabar pria tersebut. Bapak pikir pria itu sudah menghilang dan pergi dari desa tersebut. Karena penasaran, Bapak dan Raden Kuncoro pun akhirnya menuju ke rumah tersebut. Namun saat mereka tiba di rumah pria itu, Bapak dan Raden Kuncoro mencium bau tidak sedap dari rumah itu. Baunya seperti bau bangkai yang sudah lama mati di rumah itu. Entah mengapa perasaan Bapak makin tidak enak di saat kedua mata Bapak menyaksikan sepasang sendal yang masih berada di hadapan rumah. "Mas, apa jangan-jangan?" ucap Raden Kuncoro dengan nada datarnya. Bapak pun akhirnya membuka pintu rumah, dan yang membuat Bapak semakin terkejut, pintu rumah itu tidak terkunci sama sekali. Saat Bapak membuka pintu rumah, tiba-tiba ekspresi Bapak berubah total saat menyaksikan dua mayat sudah terkapar dengan pisau yang masih menempel di kedua lehernya. Astagfirullah. Raden Kuncoro yang menyaksikan itu langsung keluar rumah karena perutnya sangat mual akibat bau busuk dari kedua mayat yang diperkirakan sudah terkapar lama di rumah tersebut. Ia pun akhirnya muntah dan kepalanya menjadi pening di saat mendapati bau busuk yang menyengat menusuk hebat di indera penciumannya. Bapak yang masih di dalam tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun segera keluar menuju ke rumah sesepuh di desa tersebut. Tujuan Bapak adalah untuk meminta kepada sesepuh dan para warga lainnya agar mau membantu menguburkan kedua mayat itu. Desa yang awalnya menjadi tentram, kini hawanya berubah menjadi sangat mencekam. Para warga juga enggan untuk mengurusi kedua jenazah tersebut karena memang kejadian seperti ini sudah biasa. Saat dimana Bapak menemui sesepuh di desa tersebut, sesepuh itu seperti menolak untuk ikut campur dalam urusan yang berkaitan dengan alas wingit. "Aku tidak ikut campur dengan hal ini. Sering terjadi tragedi semacam ini di saat puluhan burung walet berjatuhan tanpa sebab. Itu sebabnya aku sendiri tidak ingin ikut campur dengan hal-hal yang berkaitan dengan alas wingit." Karena tidak ada yang ingin membantu, akhirnya Bapak dan juga Raden Kuncoro yang mengurusi jenazah pria. Sedangkan ibuku dan juga Nyai Rati, mereka berdua mengurusi jenazah wanita. Bapak masih ada sedikit rasa empati. Ia tetap menjadikan hal ini sebagai pembelajaran baginya agar tidak terlalu bodoh amat terhadap permasalahan yang ada di desa itu. Setelah semua sudah siap, Bapak dan Raden Kuncoro segera menguburkan kedua jenazah itu di tempat yang berjauhan dengan desa. Setelah kedua jenazah itu dikuburkan dalam satu liang lahat, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Raden Kuncoro yang menyaksikan itu seperti merasakan ada sesuatu kemarahan yang terjadi di sekitar alas wingit. Bapak pun meminta kepada Raden Kuncoro untuk cepat-cepat mengubur kedua warga itu agar tidak ada lagi hal-hal yang aneh terjadi. Setelah mengubur kedua jasad itu, Bapak dan Raden Kuncoro segera pulang ke rumah. Karena tugasnya sudah selesai dan tidak ada lagi hal-hal yang harus mereka lakukan, mereka berdua segera bersih-bersih dan segera melanjutkan aktivitasnya kembali. Malam pertama, saat tragedi kedua warga itu meninggal, ibuku tidak bisa tertidur. Ia masih menyaksikan adanya kejanggalan yang terjadi kepada perut dari wanita tersebut. Ibu akhirnya menceritakan kepada Bapak terkait keanehan yang berada di sekitaran rumah semenjak dua orang warga itu meninggal dunia. Hingga akhirnya ketika ibuku menceritakan hal itu kepada Bapak, tiba-tiba pintu depan rumah digedor-gedor oleh seseorang. Bapak dan ibu yang mendengar suara gedoran pintu yang amat kencang itu langsung terkejut. Mereka berdua segera keluar kamar dan menuju ke bagian depan rumah untuk mengetahui siapa yang baru saja menggedor-gedor pintunya. Saat dimana mereka sudah membuka pintu depan, anehnya tidak ada satu orang pun yang berada di hadapan rumah. Namun keanehan terjadi di saat lantai depan rumah sudah dipenuhi dengan langkah kaki bekas tanah kuburan. Ibu langsung ketakutan. Ia segera meminta kepada Bapak untuk segera masuk ke dalam rumah. Takutnya ada sesuatu hal yang tidak baik terjadi kepada mereka berdua. Akhirnya mereka berdua pun kembali masuk ke dalam rumah dan mencoba untuk melupakan kejadian yang mengerikan tersebut. Di malam kedua, Mas Rahardian selalu menangis tanpa sebab. Bapak merasa jika di sekitaran rumahnya ada yang mengganggu. Belum lagi kejadian kemarin malam sempat membuat geger keduanya karena suara gedoran pintu yang sangat kencang. Selain itu juga ada banyak jejak kaki bekas menginjak tanah kuburan dan tersebar di lantai depan rumah.
Ibu mencoba untuk menenangkan Mas Rahardian. Namun anehnya Mas Rahardian seperti diganggu oleh apa yang ada di sekitarnya. Bapak pun tidak tinggal diam. Ia pun segera mengambil air wudhu dan segera melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai, Bapak mengambil segelas air putih dan mengusapkannya ke bagian wajah Mas Rahardian. Bersamaan dengan itu, Mas Rahardian bisa terdiam dan langsung tertidur. Bapak merasa ada sesuatu yang tidak beres yang kaitannya masih dengan kejadian tragedi 2 warga yang meninggal secara misterius itu. Malam ketiga. Malam selanjutnya, di malam ini, ibu mendengar suara rintihan orang menangis yang berada di bagian belakang rumahnya. Saat itu Bapak sedang ada di luar rumah karena sedang mengobrol dengan Raden Kunchoro. Ibu yang kebetulan penasaran, ia pun segera membuka pintu belakang rumah untuk memastikan siapa yang sedang menangis di belakang rumahnya. Saat ibu membukakan pintu belakang rumah, tiba-tiba pandangan ibu tertuju kepada seorang wanita sedang menggaruk-garuk perutnya, seperti tidak terima jika takdirnya hanya sampai saat itu saja. Ibu pun berteriak histeris di saat wanita itu menatap wajah ibu sembari tersenyum sinis yang mengerikan. "Bapak!" Sontak saja Bapak dan Raden Kunchoro pun segera menuju ke bagian belakang rumah. Namun sayangnya, saat itu ibu langsung pingsan karena ketakutan melihat sosok wanita tersebut yang merupakan korban dari sosok-sosok yang berasal dari alas wingit. Atas kejadian tersebut, Bapak pun melaporkan hal ini kepada sesepuh dari desa keesokan hariannya. Bapak merasa jika kejadian ini ada kaitannya sama orang-orang yang sengaja menaruh ilmu sihir atau ilmu hitam kepada orang-orang yang sudah meninggal. Bapak juga meyakini jika kedatangan dari para sosok-sosok yang berasal dari alas wingit itu tanpa alasan, itu artinya ada seseorang yang memang bergerak di belakang ini semua. Setelah Bapak mengatakan hal tersebut kepada sesepuh desa, jawaban dari sesepuh desa itu benar-benar mencengangkan. "Desa ini memang kadang sedang melakukan pembersihan. Pada dasarnya, di desa ini hanya berjumlah kurang dari orang saja. Jika memang lebih, maka ada sesuatu yang harus ditanggung." Bapak pun terdiam. Ia sempat berpikir, apa alasan utama dari desa ini hanya memiliki kurang dari 20 penduduk? Sesepuh itu mengatakan, "Desa ini merupakan desa terkutuk, desa yang tidak boleh dihuni oleh manusia." Mendengar jawaban singkat dari sesepuh tersebut, Bapak kembali berpikir. Dalam pikiran Bapak, jika desa ini terkutuk, maka akan ada sesuatu yang menjadi penyebab utamanya. "Mengapa desa ini bisa dikutuk?" tanya Bapak. "Desa ini hanyalah sebuah hutan yang tidak bernyawa. Mereka yang datang ke sini harus rela untuk melakukan pembersihan. Namun saat itu, pembersihan yang dilakukan oleh orang pertama yang menempati desa ini belum sepenuhnya sempurna. Karena itulah, para penghuni alas wingit telah yang melakukan pembersihan dengan mengambil bayi-bayi yang akan terlahir." Setidaknya dengan perkataan yang baru saja dilakukan oleh Bapak, sesepuh itu benar-benar menjaga rahasia. Itu artinya ada sesuatu yang tidak beres yang berasal dari perkataan sesepuh itu. Bisa juga karena memang adanya hal yang tidak perlu diketahui oleh Bapak, atau karena memang ada latar belakang yang menjadikan sesepuh itu menutup mulut atas tragedi yang terjadi di masa lampau. 3 hari sudah kejadian yang aneh meneror kepada Bapak dan juga ibuku. Pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan di pikiran mereka berdua. Jika memang kematian kedua warga tersebut adalah karena penghuni alas wingit, lalu mengapa sesepuh di desa itu tidak memiliki solusi agar kejadian ini tidak terulang kembali? Bapak dan Raden Kunchoro pun mencari cara untuk membongkar sesuatu yang ada di desa tersebut. Pertama-tama mereka berdua kembali menuju ke pemakaman 2 orang warga yang berada di jauh dari desa. Lalu mereka akan melihat apakah ada sesuatu yang mengganjal semenjak 3 hari dikuburkan. Dan faktanya memang benar. Kuburan dari 2 warga tersebut telah hancur dan dibongkar paksa oleh seseorang. Lalu yang lebih mengerikannya lagi, kedua jasadnya hilang tidak berbekas. Yang tersisa hanyalah 2 kain kafan yang sudah penuh dengan darah dan lumpur yang menjadi satu. Bapak dan Raden Kunchoro pun semakin yakin terhadap apa yang dipikirkannya. Sesuatu yang berada di desa bukanlah sebuah kutukan semata yang dikatakan oleh sesepuh itu.
melainkan ada seseorang atau oknum lain yang sengaja menjadikan hal tersebut demi menjaga sesuatu yang tidak diketahuinya. Malam harinya Bapak bersama Raden Kuncoro sengaja tidak tidur. Mereka berdua berniat ingin mengetahui apa yang terjadi di malam hari di desa tersebut. Tepat saat itu Bapak dan Raden Kuncoro tidak sengaja melihat salah seorang warga yang keluar sembari membawa sebuah bungkusan berwarna hitam. Lalu orang tersebut menuju ke sebuah tempat yang ternyata berada dekat dengan keberadaan alas wingit. Bapak dan juga Raden Kuncoro pun akhirnya perlahan mengikuti orang tersebut. Ketika orang yang mencurigakan itu telah tiba di sebuah tempat yang ia tuju, tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah pisau dari ikat pinggangnya dan perlahan menyeset tangannya dengan perlahan menggunakan pisau tersebut. Kengerian itu semakin bertambah ketika darah itu diteteskan ke sebuah kain berwarna hitam yang belum dipastikan isinya. Bapak dan Raden Kuncoro semakin dibuat penasaran oleh orang tersebut. Sampai akhirnya momen yang ditunggu-tunggu tiba. Kedua tangan dari orang tersebut bergerak ke atas seperti sedang memanggil sesuatu. Tidak lama kemudian terdengar suara gemuruh yang entah dari mana asalnya. Bukan hanya suara gemuruh saja yang membuat Bapak dan juga Raden Kuncoro terkejut, melainkan terpaan angin yang berasal dari tempat itu membuat keduanya merinding dibuatnya. Ritual masih berlanjut. Orang misterius itu bangkit dari duduknya. Ia kemudian melemparkan kain hitam itu di sebuah semak-semak belukar. Hingga akhirnya pandangan Bapak dan juga Raden Kuncoro tertuju kepada satu sosok yang keluar dari semak belukar tersebut. Sosok itu memiliki rambut yang sangat panjang hingga menutupi wajahnya. Tubuhnya tinggi dan memakai baju berwarna merah. Tidak selang berapa lama Bapak dan Raden Kuncoro mendengar sebuah kalimat yang terucap dari pria itu. "Aku aturkan banyak terima kasih karena telah hadir, Nyai. Kini, 2 orang warga telah aku kerahkan kepadamu." Bapak dan Raden Kuncoro terkejut mendengar perkataan dari pria misterius itu. "Mas," tanya Raden Kuncoro, "dia pelakunya?" Tidak lama kemudian pria itu menunduk seperti ingin meminta sesuatu kepada sosok wanita berambut panjang itu. Tampak dengan jelas tangan dari sosok itu memegang kepala dari pria misterius tersebut. Ia seperti memberikan sesuatu kepada pria itu. Entah apa yang diberikan sosok itu kepada pria misterius yang masih belum diketahui wajah dan perawakannya. Namun, ada keyakinan di dalam hati Bapak bahwa pria itulah dalang dibalik ini semua. Setelah ritual itu selesai, sosok wanita berambut merah pun menghilang bersamaan dengan munculnya kabut yang menutupi sekitaran. Namun yang aneh, sesaat sebelum kabut itu menghilang, pria itu menatap ke arah pepohonan yang mana tempat tersebut adalah tempat persembunyian dari Bapak dan juga Raden Kuncoro. Bapak yang mengetahui hal tersebut langsung menarik baju Raden Kuncoro. "Kenapa, Mas?" "Dia tahu kalau kita sedang mengawasinya." Bapak dan Raden Kuncoro pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Alih-alih mereka berdua bersembunyi lagi di tempat yang agak jauh dari tempat ritual tersebut. Tujuannya adalah untuk membuntuti kembali pria misterius tersebut. Anehnya, pria misterius itu tidak tampak dan seperti mengambil jalan lain. "Mas, hilang kemana orang itu?" Bapak hanya terdiam. Ia masih meyakini jika pria misterius itu adalah pelaku dari pemanggilan para sosok-sosok yang berasal dari alas wingit. Bukan hanya satu saja. Kalimat yang baru saja diucapkan dari pria tersebut seperti menandakan sebuah arti yang sangat dalam. Alasan mengapa sesepuh memberikan pantangan kepada warganya adalah karena pria itu sendirilah dalang dibalik pembunuhan 2 orang warga yang kematiannya masih sangat misterius. Karena tidak ada lagi tanda-tanda dari kehadiran dari pria misterius tersebut, Bapak dan Raden Kuncoro akhirnya kembali ke rumah untuk beristirahat dan melanjutkan pelacakan di keesokan harinya. Bapak dan Raden Kuncoro kembali menelusuri setiap rumah warga. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa di balik orang yang menjalani ritual tersebut. Bapak dan Raden Kuncoro mengecek satu persatu rumah yang ada di desa tersebut. Sampai akhirnya tindakan Bapak ini diketahui oleh sesepuh dari desa tersebut. "Apa yang sedang kalian lakukan?" tanya sesepuh itu kepada Bapak dan Raden Kuncoro. Bapak dan Raden Kuncoro terkejut di saat sesepuh itu mengatakan hal yang sangat tidak masuk akal baginya. "Kami baru menemukan sebuah petunjuk, Mbah,"
ucap bapak. Petunjuk apa? Tanya sesepuh itu. Semalam tadi kami menemukan pria misterius yang ternyata memuja kepada demit penjaga alas wingit, jelas bapak. Sesepuh itu menampakkan raut wajah kesalnya kepada bapak. Dia seperti tidak menerima apa yang baru saja bapak katakan. Sudah aku bilang, jangan pernah memasuki tempat itu. Itu tempat terlarang, ucapnya dengan nada yang tinggi dan kesal. Tapi Mbah, aku sudah bilang, tempat itu tempat terkutuk. Jika kalian memasuki tempat itu, keturunan kalian akan terkena imbasnya, jelas sesepuh itu kepada bapak. Bapak dan Raden Kunchoro hanya terdiam mendengar larangan dari sesepuh itu. Mereka pun kembali ke rumah dan menggagalkan rencananya untuk mencari tahu terkait pria misterius tersebut. Tepat di malam harinya saat Bapak dan Raden Kunchoro sedang berbincang-bincang di depan rumah, mereka tidak sengaja melihat sesepuh itu berjalan menuju ke alas wingit dengan langkah yang tidak biasa. Bapak dan Raden Kunchoro mulai curiga. Mereka berdua pun kembali membuntuti orang-orang yang ingin memasuki alas wingit. Dengan langkah yang sedikit tergesa-gesa, sesepuh itu terkadang sering menengok ke arah belakang. Ia sangat waspada dengan apa yang dilakukannya itu. Bapak dan Raden Kunchoro terus mengamati sesepuh itu dari kejauhan. Mereka berdua tidak ingin kehilangan kesempatan ini untuk kedua kalinya. Hingga akhirnya ketika sesepuh itu tiba di alas wingit, ia berhenti di sebuah pohon tempat di mana pria misterius itu melakukan sebuah ritual. Ia kemudian membuka tangan kanannya dan mengambil sebuah pisau yang ada di pinggang sebelah kanannya. Sembari mengamati sekitaran, sesepuh itu kemudian menyeset jarinya dengan menggunakan pisau hingga berdarah. Darah itu ia minum sembari membacakan sebuah mantra khusus. Entah mantra apa yang ia baca, namun tindakan yang baru saja ia lakukan sama persis dengan pria misterius tadi. Tidak lama kemudian sesepuh itu mengangkat kedua tangannya. Ia bermaksud mengundang sosok yang sama seperti yang dilakukan oleh pria misterius itu lakukan. Suara gemuruh pun terdengar dari sekeliling tempat di mana sesepuh itu melakukan sebuah ritual pemanggilan. Lalu hembusan angin yang berada di sekitaran datang dengan amat kencang hingga membuat tubuh dari sesepuh itu membentang. Tidak berselang lama ada gerakan aneh yang berasal dari semak belukar. Lalu muncul sebuah tangan yang sama persis. Bentukannya seperti sosok wanita berambut panjang yang dipanggil oleh pria misterius kemarin hari. Bapak dan Raden Kunchoro langsung merasa ada yang tidak beres dengan sesepuh itu. Ia mengundang sosok itu, sama seperti halnya pria misterius tadi. Tidak lama kemudian sesepuh itu menundukkan kepalanya sewaktu sosok yang berada di semak belukar itu keluar sepenuhnya. Nyai, aku datang memberi pesan untuk Nyai. Sosok itu tampak kesal. Wajahnya berubah seketika ketika sesepuh itu menyampaikan sebuah kalimat yang kurang menarik baginya. Ada 2 orang warga baru dari desa ini yang bertujuan untuk menghancurkan ritual kita. Apa yang harus aku lakukan, Nyai? Sosok itu kembali memberikan sebuah tanda yang hanya bisa diketahui oleh sesepuh itu. Bapak dan Raden Kunchoro terus memperhatikan sesepuh dan sosok mengerikan itu. Tampaknya sesepuh itu juga adalah pelaku dari penumbalan 2 orang warga yang berada di desanya. Baik Nyai, aku akan melakukan apa yang Nyai inginkan. Tidak berselang lama muncul kabut yang datangnya entah dari mana. Lalu kabut itu menutupi sesepuh dan sosok tersebut hingga sosok itu menghilang dengan sekejap. Bapak yang mengetahui hal tersebut langsung menarik paksa Raden Kunchoro. Ia berniat untuk kabur dari tempat tersebut. Mas, kita mau kemana? Kita harus lari dari desa ini. Lari? Kita akan ditumbalkan. Tapi Mas, bagaimana dengan nasib para warga lain? Apa Mas nggak kasihan dengan mereka? Bapak langsung terdiam. Ia kembali memikirkan orang-orang yang masih berada di desa ini. Aku akan menyelamatkan mereka. Tapi untuk sekarang, kita harus menghentikan sesepuh dan pria misterius itu. Jika tidak, akan banyak tumbal yang mati dengan sia-sia. Raden Kunchoro mengiyakan. Mereka berdua pun kembali ke rumah untuk menyusun strategi agar bisa menghentikan langkah dari sesepuh itu. Malam itu Bapak dan Raden Kunchoro telah mengetahui sisi buruk dan kejam dari sesepuh itu. Ternyata kematian dari para warga yang berada di desa ini adalah karena ulah dari sesepuh dan pria misterius itu. Bisa jadi keduanya sedang melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu.
entah berupa praktek pesugihan, ngilmu, atau memang ada tujuan lain yang tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Keesokan harinya Bapak dan Raden Kuncoro kembali membahas tentang persoalan malam hari. Mas, apa masih yakin jika sesepuh itu ada kaitannya dengan pria misterius itu? Tanya Raden Kuncoro. Aku yakin, tapi yang membuat aku sangat kesal hanyalah satu. Apa itu, Mas? Kita belum mengetahui siapa pria misterius itu. Tidak berselang lama terdengar suara teriakan dari para warga menuju ke rumah Bapak. Mereka berduyun-duyun membawa senjata tajam sembari meneriakkan sebuah kalimat yang menyuruh Bapak dan juga Raden Kuncoro untuk pergi dari desa. Bapak dan Raden Kuncoro terkejut di saat melihat sesepuh itu berjalan menuju ke rumah Bapak, tepat di belakang kerumunan para warga. Hingga akhirnya di saat mereka sudah berada tepat di depan rumah Bapak, sesepuh itu berjalan ke arah depan dan mengucapkan sesuatu kepada Bapak. Pergi dari sini. Kalian telah merusak kedamaian kami semua. Maksud Mbak apa? Kalian telah melanggar pantangan. Para warga yang tersulut oleh perkataan dari sesepuh itu memaksa kepada Bapak dan juga Raden Kuncoro untuk segera pergi dari tempat tersebut. Tidak ada yang bisa Bapak dan Raden Kuncoro lakukan saat itu. Mereka berdua hanya bisa terdiam sembari melihat sekitaran para warga yang pandangannya merasa aneh. Mulut-mulut mereka memang mengatakan seruan kepada Bapak dan Raden Kuncoro untuk pergi. Namun, pandangan matanya yang berseri-seri seperti menceritakan sebuah arti kepada Bapak dan Raden Kuncoro akan sebuah makna yang sangat dalam. Para warga itu seperti ditekan oleh sesepuh di desa itu agar mau mengusir Bapak dan juga Raden Kuncoro. Pergi kalian berdua, harus pergi dari desa ini. Namun hati mereka membelot hal itu. Mereka seperti mengatakan, tolong jangan pergi, selamatkan kami. Begitulah kira-kira kalimat yang diucapkan oleh para warga. Namun hati mereka mengatakan hal lain yang hanya Bapak saja yang mengetahuinya. Bapak melihat dengan jelas akan paksaan yang dilakukan oleh sesepuh itu. Para warga dijadikan alat untuk mengusir Bapak dan juga Raden Kuncoro karena sesuatu hal. Bisa jadi mereka semua yang berada di depan rumah Bapak saat ini adalah mereka yang kelak akan dijadikan tumbal selanjutnya oleh sesepuh desa ini. Pengusiran yang dilakukan oleh para warga pun akhirnya dituruti oleh Bapak dan juga Raden Kuncoro. Mereka memilih untuk pergi dari desa tersebut untuk menghindari pertumpahan darah yang bisa saja terjadi karena hasutan yang dilakukan oleh sesepuh tersebut. Hari itu juga Bapak dan Raden Kuncoro mencari sebuah tempat yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat singgah atau mungkin tempat menetap mereka selamanya. Dalam hati Bapak, ia berkeinginan untuk menyelamatkan para warga yang masih terpasung di desa tersebut. Namun apa daya, sesepuh itu memiliki kuasa yang tiada bandingnya. Ia mampu memperalat warga desa demi kebutuhannya dan menjadikannya sebagai boneka untuk menuruti segala kemauannya. Desa Alas Wingit, desa yang berdiri di atas keberadaan banyak dedemit yang masih liar dan sering dijadikan sebagai wadah untuk kejahatan orang-orang yang memiliki banyak ambisi. Setelah Bapak dan Raden Kuncoro meninggalkan desa tersebut, para warga yang memang masih menempati desa itu hanya tertunduk lesu. Harapannya hancur, kehidupan mereka kembali tidak tenang. Akan banyak lagi korban yang berjatuhan, terlebih semuanya bergantung kepada sesepuh dan salah seorang yang belum diketahui nama dan perawakannya dengan jelas. Sesepuh itu sendiri ternyata menganut kepercayaan terhadap sesembahan kepada alam dan juga makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Ia juga sering melakukan ritual di hari-hari tertentu untuk mengambil tumbal jika waktunya telah tiba. Saat bulan purnama mulai naik dan berwarna sedikit kemerahan cahayanya, sesepuh itu akan mengambil seekor anak kambing untuk dijadikan seserahan. Lalu ia akan menebas kepala kambing itu dan meminum darahnya hingga tidak tersisa lagi tetesan terakhir. Barulah tahapan terakhir yang nanti akan dilakukan oleh sesepuh tersebut, yaitu melukai tangannya untuk memanggil nyai yang disebut-sebut sebagai penunggu dari hutan Alas Wingit itu sendiri. Jika nyai sudah muncul, maka dilakukanlah kesepakatan dan perjanjian tertentu. Biasanya jika salah seorang warga yang memang sudah dijadikan sebagai target tumbal berikutnya, alam akan menyaksikannya dan mengabulkan apa yang diinginkan oleh sesepuh itu sendiri.
Terlepas dari keberhasilan ritual yang dijalankan, alam sendirilah yang akan menunjukkan pertanda-pertanda yang mengerikan, seperti kematian puluhan burung walet dan lain sebagainya. 1 bulan kemudian, sudah 1 bulan lamanya Bapak dan juga Raden Kuncoro meninggalkan desa tersebut. Mereka berdua sebenarnya ingin kembali ke sana untuk mengetahui apa yang sudah terjadi selama 1 bulan berlalu lamanya. Tidak ada kabar. Akan tetapi ibu melarang kepergian Bapak dan juga Raden Kuncoro untuk menuju ke desa tersebut. Ia seperti memiliki firasat yang tidak baik di saat Bapak dan juga Raden Kuncoro pergi ke desa itu lagi. "Pak, tolong jangan kembali ke sana," pinta ibu. "Bu, aku dan juga Mas Kuncoro ingin menyelamatkan orang-orang yang berada di desa Alas Wingit itu. Kalau tidak ditolong, mereka akan jadi korban berikutnya," jelas Bapak. Ibu menggenggam erat tangan Bapak. Tampaknya ibu merasa khawatir dengan keadaan Bapak dan juga Raden Kuncoro jika mereka berdua kembali ke desa tersebut. "Aku merasakan firasat buruk jika Bapak pergi ke sana. Ingat Pak, ini malam purnama. Kita nggak tahu apa yang terjadi di desa itu." "Bu, aku akan baik-baik saja. Tapi apa yang akan Bapak lakukan?" Bapak pun mengeluarkan sebuah keris kecil pemberian dari Kang Waris saat masih berada di rumah keluarga Ningrat. Tampaknya Kang Waris telah mempersiapkan ini semua untuk menjadikan Bapak lebih mandiri lagi dalam menyelesaikan masalah. Malam purnama yang disebutkan oleh ibu adalah malam di mana sesepuh itu akan melakukan ritual. Di malam itu sesepuh akan melakukan seserahan kepada Nyai yang menjadi panutannya untuk mengabulkan segala permintaan yang dia inginkan. Tangan ibu perlahan melemas. Bapak tidak bisa melepaskan apa yang membuatnya tenang, yaitu menolong para warga yang berada di desa tersebut. Bapak tidak ingin ada korban yang berjatuhan lagi karena kesalahan dirinya dan terlambat untuk memberikan pertolongan. Senyum manis Bapak mengakhiri pertemuan di hari itu. Bapak dan Raden Kuncoro bersikukuh untuk kembali ke desa Alas Wingit dengan tujuan menghentikan sesepuh tersebut dan menyelamatkan para warga yang masih berada di sana. Mereka berdua pun akhirnya berangkat tepat di saat matahari akan tenggelam. Riuh angin sore membuat perjalanan keduanya sedikit terganggu. Biasanya, angin sekencang ini akan terjadi tepat di pertengahan tahun. Namun nyatanya angin yang berembus sedikit kencang ini sudah lahir di awal tahun. Tubuh keduanya terus menerobos masuk hingga menemui sebuah petilasan yang melambangkan sebagai batas desa mereka untuk menuju desa Alas Wingit. Tampaknya Bapak baru menyadari jika desa Alas Wingit sendiri bukanlah desa biasa yang sering dilalui oleh orang-orang. "Kita sudah sampai. Malam ini adalah malam ritual dari sesepuh itu. Jika kita bisa menghentikannya, maka semua warga akan selamat dan kita bisa kembali lagi ke desa ini." Mereka berdua pun memasuki desa tersebut sembari mengucapkan kalimat "Bismillah." Belum ada tanda-tanda dari kehadiran para warga yang berlalu lalang di sana. Namun Bapak dan juga Raden Kuncoro berniat menyamar agar tidak diketahui oleh para warga yang mungkin saja sudah mengenalinya. Keduanya pun menuju ke sebuah warung. Dengan mengenakan penutup mulut dan pengikat kepala, keduanya tampak seperti musafir yang tengah tersesat dan butuh akan petunjuk jalan. Saat keduanya tiba di warung tersebut, mereka berdua melihat beberapa warga yang sedang bersantai sembari menyantap wedang dan merokok di sana. "Bu, pesan kopi 2," ucap Bapak. Anehnya saat Bapak mengucapkan kalimat itu, orang-orang yang berada di sana keheranan. Mereka seperti tampak asing melihat dua orang yang mulutnya ditutup menggunakan kain dan bagian dahinya diikatkan sebuah ikat kepala berwarna hitam. Tidak lama kemudian 2 gelas kopi panas pun diantarkan oleh pemilik warung tersebut. Ia menyuguhkan tepat di depan Bapak dan juga Raden Kuncoro. Para warga yang masih berduduk santai di tempat itu masih memperhatikan gerak-gerik Bapak dan juga Raden Kuncoro. Mereka seperti penasaran wajah dari dua orang asing yang memasuki desanya dengan pakaian yang sedikit nyeleneh. Saat dimana Bapak ingin menyeruput kopi tersebut, ia kemudian membuka penutup mulutnya dan berusaha untuk sebisa mungkin untuk tenang. Takutnya jika wajah dan ekspresi Bapak terlihat sangat gugup dan mencurigakan, para warga di warung tersebut tentu saja akan mengenalinya dengan cepat. Seruputan pertama kopi tersebut telah Bapak minum. Para warga masih memandangi Bapak dan juga Raden Kuncoro.
Wajah mereka awalnya sangat penasaran, namun lama-kelamaan mereka kembali sibuk dengan urusannya masing-masing. Sedangkan Raden Kuncoro ia hanya terdiam sembari memegangi kopi di tangan kanannya. Sambil menatap bapak, Raden Kuncoro tampak gugup di saat para warga selalu memperhatikan keduanya. "Mas, aman kan?" "Aman." Raden Kuncoro pun menyeruput kopi tersebut tanpa rasa takut di saat dirinya kembali ditatap dengan tatapan yang tajam dari orang-orang yang ada di warung itu. Sampai akhirnya ketika waktu surup telah tiba, para warga bergegas meninggalkan warung. "Cepat pulang, sekarang purnama." Ibu pemilik warung juga meminta kepada bapak dan juga Raden Kuncoro untuk menghabiskan kopinya. "Pak, cepat habiskan kopinya, sebentar lagi purnama akan muncul," ucap ibu pemilik warung itu dengan wajah penuh kekhawatiran. "Ada apa, Bu? Kok para warga seperti ketakutan dengan kedatangan bulan purnama?" tanya bapak sembari menyeruput kopi dengan cepat. Ibu warung itu tidak berkata apa-apa. Justru ia meminta kepada bapak dan juga Raden Kuncoro untuk segera menghabiskan kopinya. Karena ibu warung itu tidak ingin menjawab, akhirnya bapak dan Raden Kuncoro pun segera mencari surau atau musola untuk beristirahat. Mereka sengaja mencari musola agar mereka bisa beristirahat, sembari mencari waktu yang tepat untuk membasmi sesepuh itu. Selama bapak dan Raden Kuncoro menyusuri rumah-rumah milik warga, mereka berdua juga merasakan ketakutan yang sama seperti yang para warga takutkan. Suhu di waktu maghrib benar-benar berubah. Rasa dingin yang menusuk hingga ke tubuh membuat keduanya segera mencari tempat untuk beristirahat. Belum lagi dengan desiran angin yang tampak aneh, seperti bukan angin pada umumnya. Malam itu desa Alaswingit benar-benar sepi dan tidak ada pencahayaan kecuali obor yang menyala di depan rumah masing-masing. Setelah mereka berdua berkeliling untuk mencari sesuatu, akhirnya mereka menemukan sebuah surau yang terletaknya sedikit jauh dari rumah mereka yang dulu. Karena bapak dan Raden Kuncoro tidak banyak berbuat apa-apa, yang terjadi adalah mereka sendiri tidak memahami lokasi atau tempat-tempat yang ada di desa tersebut. Yang mereka ingat hanyalah Alaswingit yang berada di belakang rumah mereka, dan itu adalah satu-satunya tempat yang mereka ketahui. Purnama sudah naik ke wajah langit. Sentuhan warna dan cahayanya menerangi kegelapan malam. Putih dan merah yang bercampur menjadi satu. Kedua warna itu menjadikan bulan purnama malam ini memberikan arti dan makna tertentu. Bapak dan juga Raden Kuncoro terus terjaga. Mereka selalu waspada, jangan sampai ada korban selanjutnya yang tentu saja akan membuat mereka semua terhenti sampai di sini saja. Prioritas mereka adalah para warga dan mencegah ritual dari sepuh itu terjadi. Namun mereka berdua lupa jika ada salah seorang lagi yang sampai sekarang belum tahu keberadaannya dan siapa dia sebenarnya. Dengan hal semacam itu, Bapak kira menarik pelatuk di atas senjata yang mematikan memang diperlukan. Jika nanti ada salah seorang warga yang mencurigakan dan benar-benar ingin menggagalkan rencananya, bisa jadi orang tersebut adalah orang yang selama ini berada di balik layar itu sendiri. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Bapak dan Raden Kuncoro masih memperhatikan rumah-rumah warga. Mereka berdua belum mengetahui apapun atau merasakan apapun yang terjadi pada waktu itu juga. Hanya saja mereka berdua tampak sedikit curiga dengan sesuatu yang berada di salah seorang rumah warga. Yang tidak beres dengan sosok bayangan hitam dengan mata yang memerah, menyala, sedang menengok. Bapak dan Raden Kuncoro menyadari ada yang tidak beres dengan sosok bayangan hitam dengan mata yang memerah, menyala, sedang menengok ke arah kanan dan kiri. Kecurigaan itu semakin membesar ketika sesepuh itu keluar tepat di saat bayangan hitam itu mundur ke arah belakang. Sesepuh itu membawa sesuatu yang berada di tangannya. Keyakinan bapak semakin menguat ketika ada tetesan seperti air yang berjatuhan secara perlahan di tanah. "Itu kepala kambing," ucap bapak kepada Raden Kuncoro. "Kepala kambing? Untuk apa?" "Ritual kali ini menggunakan kepala kambing." "Loh, bukannya kemarin-kemarin menggunakan tubuh bayi dan juga manusia?" Bapak hanya terdiam. Ia masih fokus dengan apa yang berada di hadapannya kali ini. Tampaknya bayangan hitam itu menjadi pelengkap dari sesepuh agar bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di saat itu juga. Bapak tertegun saat itu.
Ia menyadari jika sesepuh itu benar-benar selangkah lebih maju dibanding pemikiran dan langkah yang telah lama diperhitungkan. Sembari menata sesepuh itu berjalan menuju Kalaswingit, Bapak dan Raden Kuncoro pun segera membuntutinya dari belakang. Tidak ada waktu lagi. Ketika purnama berada tepat di atas kepala, maka ritual itu dimulai dengan sendirinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.